warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Barangkali ya, sampai sekarang masih banyak di antara Anda itu merasa masih bingung, nggak paham gitu dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional namun bersyarat. Anda nggak merasa terlalu bodoh karena apa? Karena Wakil Menteri Hukum dan HAM, yakni Profesor eh, Edward Omar Sharif Hiaric atau sering dipanggil Edi Hiaric itu dia sendiri juga mengaku tidak paham, bingung, dan juga barangkali menurut dia bodoh. Bagaimana mungkin ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ada sebuah undang-undang itu inkonstitusional bersyarat. Jadi kalau dari kalangan dalam pemerintahan sendiri saja bingung, apalagi itu yang bingung adalah seorang wakil menteri hukum dan HAM dengan gelar profesor doktor, apalagi kita-kita semua ya. Dalam sebuah peluncuran buku dasar-dasar ilmu hukum yang ditulis oleh Profesor Edi Hiaric ini bersama dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainal Arifin Mokhtar, itu Sabtu akhir pekan lalu itu Edi Hiaric menyatakan ketika menyampaikan sambutannya itu dia mengaku bodoh. Ketika menyampaikan sambutannya, Edi Hiaric memuji integritas dua orang hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Profesor Eni Nurbaningsih dan Profesor Saldi Isra yang diundang sebagai pembahas. Namun dalam sambutannya Edi Hiaric mengaku bingung dengan keputusan MK itu. Dan kami meminta Prof. Eni dan Prof. Saldi untuk membahas buku ini karena meskipun beliau berdua sekarang ini berstatus sebagai pejabat negara dan hakim konstitusi, tetapi dalam putusan-putusan beliau berdua, beliau cukup mempertahankan kapasitas intelektual sebagai seorang akademik untuk berbicara kebenaran dalam putusannya. Kendati pun dalam putusan yang terakhir itu saya agak bingung juga membacanya, mungkin karena kebodohan saya, tapi itu nanti kita diskusikan dalam sisi tersendiri ya. Sebagai seorang pejabat pemerintah, apalagi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, pernyataan Edi Hiaric ini, ya kendati tadi kalau kita lihat cara dia mendelivernya, dia menyampaikannya itu terkesan sambil lalu, tapi menurut saya itu cukup mengejutkan. Jadi bisa memberikan semacam legitimasi kepada publik bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang bermasalah dan keputusannya itu menimbulkan komplikasi baru dalam penerapan dan penegakan hukum. Sebagaimana kita ketahui kan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya 3 pekan lalu itu menyatakan begini. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak keputusan ini diucapkan. Kemudian menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Dalam amar putusan berikutnya dinyatakan bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Kemudian menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan garis miring kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menanggapi sentilan dari Profesor Edi Hiaric, Profesor Saldi mengaku bahwa dia memahaminya, apalagi bila kita telusuri ke belakang ya. Edi Hiaric ini adalah seorang pengkritik Undang-Undang Cipta Kerja sejak awal pembentukannya. Dia pernah menjadi saksi ahli penggugat Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tadi salah satu yang diceritakan oleh Prof. Maria
bagaimana misalnya putusan 91 itu terlepas dari kontroversialnya, terlepas dari penerimaan orang terhadap putusan itu, termasuk tadi Prof. Edi yang mengatakan, saya menjadi agak bodoh katanya membaca putusan ini. Ya saya pahami itu, karena apa? Mas Edi pasti akan berpendapat berbeda kalau dia tidak wakil Menteri Hukum dan HAM membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, paling tidak kalau orang membaca putusan itu ada beberapa dasar yang diletakkan sangat baik di dalam putusan itu. Misalnya salah satu yang diceritakan tadi, bagaimana mendefinisikan soal partisipasi publik misalnya. Tapi saya tidak mau membicarakan ini terlalu jauh karena ada keterbatasan saya untuk mengomentari atau berpendapat terhadap putusan itu sendiri. Tapi dalam pemahaman saya, hampir 5 tahun menjadi hakim konstitusi, itu akan menjadi sangat lemah membangun argumentasi hukum, membentuk pertimbangan-pertimbangan hukum, kalau para pembentuk atau pembangun argumentasi hukum itu memiliki pengetahuan yang lemah soal dasar-dasar hukum itu sendiri. Jadi bagi saya, kalau seseorang memiliki dasar yang kuat, fondasi yang kuat di bidang ilmu hukum, maka nanti seberapapun dia lari bergerak jauh, baik sebagai praktisi ataupun sebagai dosen, akan kelihatan dari bangunan argumentasinya seberapa dalam yang bersangkutan itu paham terhadap dasar-dasar hukum itu sendiri. Ini sangat menarik yang disampaikan tanggapan dari Profesor Saldi. Ya memang betul, seorang hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak diperkenan untuk memberikan semacam opini atau pendapat di luar itu ya, di luar forum Mahkamah Konstitusi. Dan seperti kita ketahui memang Profesor Eni dan Saldi ini adalah 2 orang hakim yang memutuskan keputusan itu, ya, dia bersama dengan 5 orang lain, sementara 4 orang lainnya menyatakan dissenting opinion. Bagaimana kita memahami keputusan Mahkamah Konstitusi itu? Mari kita simak pendapat dari Profesor Maria Sumarjono. Ini salah seorang dari guru besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang juga tampil sebagai pembicara dalam peluncuran buku tersebut. Kalau bicara asas ya, sebetulnya kita itu memperoleh it's a blessing in disguise ya. 3 minggu yang lalu ada putusan MK ya, 91 PUU 18 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Whether we like it or not ya, kita mau diskusi sampai kapanpun ya, itu mengajarkan kita satu hal, bahwa kita abai terhadap asas itu bisa fatal. Hanya satu yang dihitung, asas keterbukaan di dalam pembentukan undang-undang. Kalau saya nggak salah asasnya ada 7 ya Mas Aceng ya, itu paling bawah tuh keterbukaan. Itu saja tidak dilaksanakan ketika pembentukan undang-undang, itu fatal. Kenapa? Oh ternyata itu melanggar konstitusi, hak rakyat ya, itu sovereignty, kedaulatan rakyat, plus hak rakyat untuk ikut membangun, ikut pemerintahan dan sebagainya, itu ternyata kok fatal juga ya. Itu menjadi penyebab bahwa kemudian dianggap itu adalah inkonstitusional. Ya walaupun ada embel-embel bersyarat, terserahlah, pokoknya inkonstitusional selama 2 tahun at least. Itu mengajarkan mengabaikan yang namanya asas, entah karena paham atau setengah paham atau enggak. Kalau enggak paham enggak mungkin ya, karena jagoan juga kan yang merancang ya. Akibatnya itu fatal. Jadi asas batal. Juga MK itu sebenarnya mengajarkan pada kita apa arti konsep, apa arti kriteria. Konsep misalnya partisipasi publik. Kemarin itu kan dianggap ya kami sudah ngundang kok, undang pakar ini, pakar itu, ada RDPU ya, ada kunker, ada sosialisasi. Nah itu kan kulit. MK mengajarkan dalam pertimbangannya ya, ada filosofi yang namanya partisipasi publik, ada 7 saya catat. Lalu publik itu siapa? Itu kan kita berbantah-bantah ya. Ya pokoknya kita ngundang, Publik itu oleh MK dikasih definisi loh.
Siapa? Pihak yang terdampak atau mereka yang concern terhadap RUU yang sedang dibuat. Terus gimana? Siapa? Bagaimana? Bagaimana ada 3 prasyarat loh. Harus hak untuk didengarkan, bukan didengar. Kalau didengar itu ya musik lah ya. Harus didengarkan, dipertimbangkan, diberi jawaban ya atas pertanyaan maupun pendapat yang diajukan. Jadi dialog. Kapan? Itu ketat juga Mas Uceng. 5 tahapan, benar ya Mas Uceng ya. 3 itu harus ada partisipasi publik, perencanaan, pembahasan, persetujuan DPR dengan loh itu kalau kita tidak belajar mengenai ilmu hukum, membangun konsep ya, lalu ada kriteria, persyaratan dan sebagainya untuk satu asas keterbukaan ya, satu asas saja itu akibatnya fatal. Itu tadi pendapat dari Profesor Maria Sumaryono. Dari pemaparan Profesor Maria, juga sentilan dari Profesor Edi Hiaris, terlepas dari sikap pemerintah yang tetap ngotot menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sah dan tetap berlaku, namun kita paham ada persoalan serius dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi ini mulai dari pembentukannya. Jadi seperti tadi dinyatakan oleh Profesor Maria, seperti sebuah bangunan itu pondasinya itu sangat lemah. Karena kalau kita bicara ilmu hukum itu nggak bakal terlepas dari bicara asas ya, bicara kaidah, bicara teori hukum, bicara filsafat hukum. Itu diramu di dalam buku kedua penulis ini yang lebih tebal dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Mahkamah Konstitusi itu hanya 448 halaman. Ini kan 500 lebih ya. Jadi ini lebih ngeri daripada putusan 91 itu. Nah, itu satu. Kenapa? Karena yang ditulis itu adalah fondasi dari pemahaman hukum dan pengembangannya. Kenapa fondasi itu penting? Ya kita bayangkan saja. Ini zaman Mas Sigit ya, Mas Beka. Bangun seperti ini, fondasi itu nggak kelihatan. Tapi kalau aspek-aspek dari fondasi itu dimanipulasi ya, atau dikurangi dari yang seharusnya, apa yang dialami? Bangunannya itu retak-retak lumayan, miring lumayan. Lah kalau itu menjadi kemudian roboh bangunannya, fondasi tidak pernah kelihatan. Yang kelihatan itu adalah bangunannya. Jadi kira-kira bahasa mudahnya, undang-undang ini dibuat semau-maunya sesuai dengan selera pemerintah dengan mengabaikan berbagai keberatan dari masyarakat. Dan seperti kita catatkan, sejak awal pembentukan itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini diprotes berbagai kalangan, mulai dari kalangan para buruh, para civil society, akademisi, dan juga berlangsung unjuk rasa besar-besaran menentang Omnibus Law ini. Tetapi kelihatannya pemerintah bersama DPR mengabaikan semua keberatan itu dan akhirnya undang-undang Omnibus Law itu diberlakukan. Ngomong-ngomong ini setelah saya buka-buka file lama, Profesor Maria ini juga termasuk dari para guru besar yang menolak pembentukan undang-undang Omnibus Law. Profesor Maria bahkan menduga ada skenario besar memberikan karpet merah untuk para investor di balik pembentukan undang-undang ini. Saya kira ini peluncuran buku kemarin bukan hanya sekedar dari sisi ilmu hukum, ada satu tahapan atau satu peristiwa yang menarik, yakni adanya peluncuran sebuah buku dari 2 orang pakar hukum, yang satunya profesor, yang satunya calon profesor, yang satunya ada Profesor Hiaris adalah ahli hukum pidana, sementara Dr. Zainal Arifin Mokhtar adalah seorang pakar hukum tata negara. Jadi ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa betul-betul undang-undang Omnibus Law ini mulai dari sisi pembentukannya bahkan sampai keputusan MK-nya sendiri sesungguhnya bermasalah. Tetapi satu hal yang kita patut syukuri dari keputusan MK itu setidak-tidaknya memberikan semacam ruang bagi kita publik untuk bisa melongok ke dalam sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tadi, kalau seperti dikatakan oleh Profesor Maria, ibarat orang membangun sebuah bangunan itu kondisinya sangat lemah. Nah kalau kondisinya sangat lemah,
ya sejelek-jeleknya itu bisa miring atau bahkan bisa roboh. Salam akal sehat, salam presidensial threshold 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.